Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldela Mastafirah dengan NIM 201910901028. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor induksi. Motor induksi atau mesin induksi juga disebut sebagai mesin asinkron. Kata asinkronos berarti bahwa mesin tidak pernah berjalan dengan kecepatan sinkron. Motor induksi terdiri dari dua jenis, yaitu induksi satu fasa dan induksi tiga fasa. Motor induksi satu fasa biasanya dibangun dalam ukuran kecil. Motor induksi satu fasa adalah motor AC yang paling umum digunakan di industri. Mereka sederhana dalam proses konstruksi dan dapat diandalkan. Kelebihan motor induksi satu fasa yaitu memiliki daya yang rendah, efisiensi tinggi, faktor daya yang cukup baik, dapat diandalkan, torsi mulai sendiri, dan perawatan yang rendah. Hampir lebih dari 90% energi mekanik yang digunakan dalam industri ini disediakan oleh motor induksi tiga fasa. Motor induksi tiga fasa digunakan untuk industri konversi daya, yaitu konversi daya listrik ke mekanik dalam jumlah besar. Untuk konversi daya kecil menggunakan motor induksi satu fasa. Motor induksi melakukan berbagai layanan di rumah, di kantor, bisnis, bahkan pabrik. Prinsip kerja motor induksi. Prinsip kerja motor induksi yaitu bahwa medan magnet yang berputar mengarah ke arah berlawanan arah jarum jam. Medan magnet yang berputar memiliki polaritas yang bergerak. Polaritas medan magnet bervariasi dengan memperhatikan setengah siklus positif dan negatif dari suplai. Perubahan polaritas membuat medan magnet berputar. Komponen motor induksi. Yang pertama, stator. Stator dibangun dari laminasi baja paduan bermutu tinggi untuk mengurangi kerugian arus eddy. Pada stator ada tiga, yaitu outer frame, stator core, dan stator windings. Outer frame. Outer frame adalah bagian luar motor. Fungsi utamanya untuk mendukung inti stator dan melindungi bagian dalam alat yang berat. Selanjutnya, stator core. Inti stator dibuat dari baja tatanan silitor bermutu tinggi. Fungsi utamanya untuk membawa medan magnet bolak-balik yang menghasilkan histeresis dan kerugian arus eddy. Selanjutnya ada stator windings. Stator windings yaitu membawa bilitan tiga fase yang biasanya disuplai dari sistem pasukan tiga fase. 6 terminal bilitan, yaitu 2 dari setiap fase, terhubung dalam kontak terminal mesin. Jika jumlah kutub lebih besar, kecepatan motor akan lebih sedikit. Dan jika jumlah kutub kurang dari kecepatan, maka kecepatan motor akan tinggi. Selanjutnya, rotor. Rotor juga dibuat dari laminasi tipis dari bahan yang sama dengan stator. Yang pertama ada rotor sangkar tupai. Rotor sangkar tupai terdiri dari inti silinder laminasi. Slot melingkar di bagian luar setengah tertutup. Setiap slot berisi konduktor batang aluminium atau tembaga tanpa insulasi. Pada ujung rotor konduktor mengalami hubungan pendek oleh cincin tembaga atau aluminium yang berat. Selanjutnya, press worm rotor. Rotor luka fase ini juga disebut sebagai slip ring rotor, yang terdiri dari inti silinder yang dilaminasi. Pinggiran luar rotor memiliki slot setengah tertutup yang membawa bilitan terisolase tiga fase. Gulungan rotor yang terhubung akan terhubung dengan bintang. Aplikasi motor induksi di pertambangan. Pada aplikasi industri dan pertambangan, motor induksi tiga fase adalah sebagai penggerak utama bagi sebagian besar mesin. Di negara industri modern, lebih dari setengah total energi listrik yang digunakan diubah ke energi mekanik melalui motor induksi AC tiga fase. Untuk kasus pada pertambangan PT Semen Padang, motor induksi diaplikasikan pada mobile crusher, belt conveyor, dan vibrating screen. Harga motor induksi dengan tipe desain B1800 RPM 5 HP, yaitu motor induksi 3 fase, memiliki harga 50-7.000 US dollar. Dengan spesifikasi alat sudah tertera pada layar. Berikut adalah contoh soal mengenai motor induksi. Yang pertama,
kita akan mencari arus stator. Arus stator yaitu I1 sama dengan IM plus I2, yaitu negatif J 7,45 ditambah 16,04, negatif J 2,54, yang menghasilkan 18,90 dengan sudut derajat negatif 31,9 derajat. Selanjutnya, kita mencari ZBR, yaitu 150 akar 3 dibagi 35 dan menghasilkan 2,47 ohm. Yang berikutnya kita mencari RBR, yaitu 4000 dikali 3 dibagi 35 dikuadratkan dan menghasilkan 1,09 ohm. Selanjutnya kita mencari XBR, yaitu dengan mengakarkan ZBR kuadrat dikurangi RBR kuadrat dan mendapatkan hasil 2,22 ohm. Selanjutnya kita menemukan X1 plus X2 aksen sama dengan 2,22. X2 aksennya itu adalah 0,5 X1. Berarti kita dapatkan X1-nya 1,48 dan X2-nya karena 0,5 X1 maka 0,5 dikali 1,48, maka kita dapatkan 0,74. Selanjutnya kita mencari torsi dengan membagi 8.360 dibagi 194,72 dikali 1 dikurang 0,04 dan ditemukan hasil 83,15 meter. Selanjutnya, kita mencari gross mechanical output, yaitu 1 dikurang S dikali PG. 1 dikurang S-nya 0,04 dikali 9,34 menghasilkan 8,97 kW. Rational loss-nya yaitu didapatkan 607 watt dan dijadikan kW yaitu menjadi 0,607. Lalu kita mencari payout-nya dengan mengurangi gross mechanical output dikurangi rational loss dan mendapatkan hasil 8,36 kW. Selanjutnya kita mencari mechanical power output gross-nya yaitu 3 dikali 16,24 dikuadratkan dikali 12,9 didapatkan 10,25 kW. Lalu kita mencari mechanical power output net dengan mengurangi mechanical power output gross dikurangi dengan payout-nya, yaitu didapatkan hasil 9,64 kW. Selanjutnya, efisiensinya dapat kita cari dengan 9,64 dibagi 11,3 dikalikan 100% dan mendapatkan hasil 86,61% untuk efisiensinya. Sekian presentasi saya mengenai motor induksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.